Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-14, Mas Mbak semua. Di mana pertemuan 14 ini kita membahas di wawasan Nusantara dan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, pastinya kita mengetahui bahwa di mana wawasan Nusantara ini materinya sangat luas sekali ya. Yang kemarin kita juga sudah membahas tentang wawasan Nusantara, tujuannya, fungsinya ya. Nah, kita sekarang membahas kaitannya dengan implementasi. Nah, yang perlu kita bahas yang pertama ini adalah sosialisasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, di dalam sosialisasi wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu menurut sifat. Cara penyampaiannya itu dapat dilaksanakan sebagai berikut. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka. Mas Mbak semua pastinya Anda masih ingat ya, di mana wawasan Nusantara kaitannya dengan gagasan kita ya. Pastinya kita akan lebih memahami dari kultur, budaya ya. Pastinya kita akan tumbuh ya, pastinya akan menumbuhkan jiwa patriotisme kita seperti itu. Nah, Mas Mbak semua, maka di dalam penyampaiannya ini tadi yang saya sampaikan bahwa bisa secara langsung dan tidak langsung ya. Yang secara langsung tadi bisa dilihat dari ceramahnya, diskusinya, dialognya ya. Tatap muka itu untuk sosialisasi wawasan Nusantara. Kemudian tidak langsung ini yang terdiri dari media elektronik, media cetak. Mas Mbak semua perlu Anda ketahui, pastinya Anda juga sering Anda mengalami ya, karena pastinya kaitannya informasi itu penyampaiannya yang sering adalah sekarang ini adalah tidak langsung, di mana tidak langsung ini kaitannya dengan media elektronik ya, seperti Anda pesan WA seperti itu ya. Nah, itu juga dari media elektronik. Kemudian kaitannya dengan informasi-informasi yang pastinya di media seperti itu ya, media elektronik Mas Mbak semua. Kemudian menurut metode penyampaiannya itu berupa keteladanan Mas Mbak semua ya. Karena pastinya di dalam sosialisasi wawasan Nusantara ini penyampaiannya pastinya metodenya yaitu keteladanan ya. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan selalu cinta tanah air. Mas Mbak semua, di mana untuk metode penyampaiannya ini keteladanan adalah pastinya bisa Anda lihat di dalam contoh sehari-hari kita di dalam lingkungan ya, kepada lingkungan. Nah, kaitannya berpikir itu kan pastinya memberikan keteladanan ya, bersikap, bertindak ya, bertindak kita melakukan sesuatu pastinya bersikap, sikap kita, tindakan kita ya,
itu pastinya mementingkan kepentingan bangsa dan negara ya. Nah, kepentingan untuk bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi harus diutamakan dulu untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air, Mas Mbak semua. Tadi saya sampaikan bahwa ya akan menumbuhkan jiwa patriotisme ya kita, nasionalisme kita seperti itu. Agar apa? Agar tadi bahwa untuk penyampaiannya ini merupakan keteladanan ya, keteladanan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian edukasi, Mas Mbak semua. Setelah keteladanan di sini ada edukasi. Edukasi melalui metode pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya. Dan juga melalui metode pendekatan informal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan. Mas Mbak semua ya, untuk penyampaian tadi kaitannya penyampaian di dalam wawasan Nusantara, selain keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu juga ada edukasinya. Edukasi ini dari pendekatan formal, Mas Mbak semua, sudah diterapkan dari mulai pendidikan ya, kaitannya dari tingkat anak-anak ya, masih ya sekolah TK atau sekolah non formal itu sudah diberikan seperti itu pendekatan tersebut sampai di perguruan tinggi. Nah, kemudian kursus-kursus juga menggunakan pendekatan ini ya, dengan edukasi ini. Nah, dengan metode pendekatan informal itu bisa dilaksanakan di lingkungan rumah keluarga. Maksudnya, Mas Mbak semua, di dalam keluarga itu pastinya ya mengajarkan nilai-nilai yang pastinya ini juga kaitannya dengan tadi metode ya, metode di dalam wawasan Nusantara ya, metode pendekatan ya gitu. Kemudian di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi masyarakat, ini semua ya merupakan edukasi dari pendekatan informal yang pastinya tidak terlepas dari kaitannya untuk tadi penyampaian di dalam wawasan Nusantara, metode di dalam wawasan Nusantara seperti itu. Komunikasi yaitu wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa, sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Karena pastinya tadi yang pertama keteladanan, maka di sini ada edukasi serta komunikasi ya. Komunikasi ini Mas Mbak semua di dalam metode komunikasi pastinya agar tercapai apa tadi, hubungan yang komunikatif. Nah, untuk menciptakan iklim saling menghargai, karena pastinya di dalam komunikasi ini untuk saling menghargai, menghormati, kemudian tenggang rasa, ini merupakan kesatuan bahasa yang tujuannya tentang wawasan Nusantara. Kemudian integrasi. Wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan, Mas Mbak semua. Di dalam integrasi ini, metode integrasi ini pastinya untuk persatuan dan kesatuan ya. Ada keteladanan, ada edukasi, komunikasi, integrasi. Nah, setelah Anda memahami ini tadi, maka kita lihat dari tantangan implementasi wawasan Nusantara, Mas Mbak semua. Tantangan implementasi wawasan Nusantara, ya, dewasa ini kita menyaksikan bahwa individu dalam bermasyarakat
berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan. Faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tantangan itu antara lain, Mas Mbak semua, kita nanti bahas satu persatu dari A. Pemberdayaan rakyat yang optimal, B. Dunia yang tanpa batas, C. Era baru kapitalisme, ya. D. Kesadaran warga negara. Mas Mbak semua, ini nanti di dalam tantangan implementasi wawasan Nusantara dari poin A sampai poin D ini nanti akan kita jabarkan satu persatu, ya. Seperti Mas Mbak semua, kita lihat dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan, ya, peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju, ya, dengan bottom up planning. Sedang untuk negara-negara berkembang, ya, untuk negara berkembang itu top down planning. Karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional, ya, yang tidak merata mengakibatkan keterbelakang dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Inilah Mas Mbak semua, di mana pemberdayaan masyarakat yang kaitannya pastinya di sumber daya manusia, ya. Kita kalau melihat kualitas sumber daya manusia itu pastinya melihat yang pertama dari tingkat pendidikan, ya. Tingkat pendidikan kita itu memang masih ya dibilang gimana ya, agak rendah ya, maksudnya kita sama negara Malaysia masih di bawahnya seperti itu. Nah, inilah yang mengakibatkan Mas Mbak semua, ketika kita disebut negara berkembang pastinya menggunakan top down planning. Nah, untuk sekarang ini Mas Mbak semua, Anda perhatikan bahwa sekarang pendidikan itu sudah diwajibkan, ya, untuk 12 tahun, ya, 12 tahun pendidikan. Artinya dari 6 tahun Anda SD, karena kita lihat, ya, pastinya Anda mengetahui kalau untuk yang pendidikan non formal itu seperti TK itu kan non formal. Maka yang pendidikan formal itu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Maka untuk yang wajib, ya, wajib bagi negara kita itu adalah yang 12 tahun wajib belajar. Kalau dulu masih 9 tahun, artinya kalau 9 tahun itu berarti sampai SMP saja, ya, sampai menengah saja. Sekarang ini sudah sampai menengah atas, ya. Kalau dulu masih menengah pertama, sekarang sudah menengah atas. Nah, maka Mas Mbak semua perlu Anda pahami bahwa untuk menjadi kualitas sumber daya manusia yang kualitasnya itu tinggi, maka pendidikan itu harus diutamakan, ya. Maka dari grade yang tadi 9 tahun kita wajib belajar, sekarang menjadi 12 tahun wajib belajar. Maka dari itu Mas Mbak semua, kita mulai dari step kita, ya, ada perkembangan yang sangat baik bahwa kita akan menjadi kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, seperti itu. Kemudian kita lihat dunia tanpa batas, ya. Perkembangan iptek akan mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan, ya. Kinichi Ohma, ya, dalam buku Borderless World and the End of National State, ya, ini menyatakan bahwa
perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas, dapat berupa ketantangan wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mas Mbak semua, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pastinya akan mempengaruhi dari pola sikap kita, tindakan kita di dalam bermasyarakat, dan juga aspek kehidupan. Ya, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi secara cepat. Ya, jadi karena untuk perkembangan iptek ini sangat maju, maka kita juga harus melihat dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ya, dengan perkembangan yang semakin maju, maka dari pola sikap, pola tindakan kita dan aspek kehidupan sangat mempengaruhi besar sekali. Kemudian era baru kapitalisme, ya. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Ini era baru kapitalisme. Sedangkan menurut Lester dalam bukunya The Future of Capitalism, ini menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan, balance antara paham individu dan paham sosialis, ya. Jadi paham individu dan paham sosialis ini harus balance di era baru kapitalisme. Kemudian kita lihat dari kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara itu dapat dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban, Mas Mbak semua, ya. Di mana manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ya, hak dan kewajiban ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, serta kesadaran bela negara yang berguna dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dengan cara melakukan perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakang, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparan, dan memelihara persatuan. Inilah Mas Mbak semua yang kaitannya dengan kesadaran warga negara, di mana kesadaran warga negara ini dilihat dari hak dan kewajibannya, ya. Hak itu memang punya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan karena kaitannya hak nanti juga kaitan dengan kewajiban seperti itu, ya. Mas Mbak semua, kita pastinya berhak untuk hidup itu aman, ya. Kemudian tenang, itu hak kita, ya. Itu hak kita. Kita itu hidup dengan tenang, tanpa gangguan, itu adalah hak kita, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat dari prospek implementasi wawasan Nusantara.
berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan global sebagai berikut. Pertama, global paradox menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. 2. Borderless menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti. 3. The future of capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, serta antara negara maju dengan negara berkembang. 4. Building win-win world, ya, menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerja sama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan, serta pemerintahan yang demokratis. Kemudian the second curve menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru. Nah, dari rumusan di atas pastinya kita mengetahui ya tentang perlu adanya persatuan Mas-Mbak semua, sehingga tidak terdapat konflik antara bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Mas-Mbak semua, pastinya kita tadi membahas banyak sekali tentang wawasan Nusantara, kaitannya dengan sosialisasinya, ya, kaitannya dengan metodenya, ya, itu perlu Anda kaji lagi, di mana pastinya di dalam wawasan Nusantara ini kaitannya dengan implementasinya itu sangat memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar sekali bagi bangsa dan negara. Kita lihat Mas-Mbak semua bahwa dengan demikian ya, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan Nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global, ya. Dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujudnya apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan seperti keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Mas-Mbak semua, kita lihat di dalam implementasi itu perlu diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, ya, dimana pastinya untuk rakyat kecil itu perlu disupport, ya. Kemudian kaitannya dengan kreatifnya kan bisa dari daerah dan rakyat kecil ini, ya, diberdayakan, kemudian diberikan sesuatu yang kaitannya untuk kreativitasnya. Maka nanti juga untuk daerah dan rakyat kecil ini karena sudah berkontribusi, pastinya juga nanti akan memberikan keteladanan kepemimpinan nasional juga, ya, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, kemudian media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif. Mas-Mbak semua, di dalam media massa itu
yang informasi yang disajikan harus memberikan informasi yang positif, yang pastinya agar jiwa dan semangat kebangsaan, ya, semangat jiwa patriotisme kita semakin meningkat seperti itu. Nah, untuk keadilan penegakan hukum ini pastinya dilihat dari pelaksanaan pemerintah yang bersih, ya. Nah, untuk pelaksanaan ini pastinya Mas Mbak semua ya sudah dilakukan sama aparatur negara, yang pastinya untuk pemerintah yang bersih dan berwibawa. Agar apa? Tercipta bahwa negara kita negara yang benar-benar penegakan hukum itu benar-benar sangat baik seperti itu, ya. Mas Mbak semua, inilah wawasan Nusantara dilihat dari cara pandang bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat dari keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Keberhasilan implementasi wawasan Nusantara ini diperlukan kesadaran warga negara Indonesia, ya, untuk yang pertama mengerti, Mas Mbak semua. Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, di dalam keberhasilan implementasi wawasan Nusantara pastinya diperlukan, ya, kesadaran dari warga negara Indonesia. Maka warga negara Indonesia harus mengerti, ya, memahami dan menghayati tentang haknya dan kewajiban warga negara, ya. Lebih baik mementingkan, ya, kepentingan bangsa Indonesia, ya. Pastinya lebih mementingkan kepentingan bangsa Indonesia, ya, seperti itu. Maka Mas Mbak semua, di sini akan terjalin hubungan warga negara dengan negaranya sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi, ya, kultur budaya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. 2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Mas Mbak semua, yang pertama tadi harus memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua ini harus mengerti, memahami, ya, kaitannya dengan bangsa yang telah menegara, ya, yang telah menegara. Maka agar kedua hal tersebut itu terwujud, diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Mas Mbak semua, tadi sudah saya sampaikan bahwa sosialisasi kaitannya juga dengan keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Maka di dalam sosialisasi tadi juga bisa melalui langsung, juga bisa melalui tidak langsung. Yang langsung tadi bisa kaitannya dengan diskusi, wawancara, ya. Tapi yang tidak langsung bisa melalui media massa seperti itu, ya. Mas Mbak semua, inilah saling keterkaitan, di mana ketika sosialisasi ini diperlukan, pastinya dengan bisa implementasi ini bisa terwujud, pastinya diperlukan sosialisasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, kita sangat hari ini membahas tentang wawasan Nusantara yang sangat mendalam secara spesifik, kaitannya dengan sosialisasi wawasan Nusantara, kemudian implementasinya, ya, implementasi wawasan Nusantara serta keberhasilannya seperti itu, ya. Maka
Mas Mbak semua, kita lihat ya, tadi kita sudah banyak sekali dari menjelaskan, memahami tentang implementasi wawasan Nusantara, kemudian keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Maka Mas Mbak semua silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar ya. Yang pertama, Anda sebutkan dan jelaskan tantangan implementasi wawasan Nusantara. 2, sebutkan keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, inilah pertanyaan. Nanti Anda silahkan menjawab ya Mas Mbak semua. Mas Mbak semua, saya ingatkan untuk pertemuan ke-14 di pagi hari ini tanggal 14 April Mas Mbak semua ya. Tanggalnya sangat cantik sama seperti pertemuannya ya, di pertemuan ke-14 ya. Juga di tanggal 14 April. Seperti itu ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-14 di mata kuliah PKN ya di pagi hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Semoga materi yang Bu Siti sampaikan ini tadi memberikan manfaat buat Anda, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.